hadiah Fatihahnya langsung ya Hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil Ghausiyal Zaman. Boleh atau tidak? 140 bacaan. Ya, kalau baca 40 hari atau ringkesan ini kembalikan apa adanya. Ya. Lain halnya kalau mencatat bilangan 717 atau 37 ini kan Al-Fatihah lantas membaca Al-Fatihah 7 kali ini memang dirobel ya. Namun kalau untuk pengamalan 40 hari baik itu genap 40 hari atau yang diringkes 7 hari ini dia dipisah-pisah apa adanya ya. Lebih baik kita mengikuti apa yang ada di situ daripada kita ngarang sendiri. Tadi sudah saya sampaikan sayruka qadaman ala asari arifin khairum min mi'ati alfin tasiru biha nabi hawaka. Kita begitu tuntunan yang ada itu setapak lebih baik daripada kita nganggo cara dewi sampai 1.000 pos ya daripada kita ngarang dewi nanti salah ya lebih baik kita mengikuti apa yang ada saja. Betul. Kedua, dalam masalah wikiah misalkan lapangan apabila di situ hanya diisi dengan mujadah 717 juga kali tambahan, apakah masih perlu diisi dengan mukadimah? Ya, terima kasih. Kalau di suatu kecamatan tidak bisa melaksanakan mujadah syariah secara seremonial atau di cabang, maka gantinya adalah mujadah serempak dilaksanakan di tempat masing-masing baik pribadi ataupun berjamaah. Misalnya jika tadiku berjamaah ya ada salah satu menjadi imam, kalau toh sendiri-sendiri ya diamalkan sendiri. Di mujadahnya dengan bilangan 717 3 kali khataman. Untuk pelaksanaan mujadah 717 3 kali khataman ini tidak perlu adanya mukadimah. Dan untuk misalnya ada protokol atau pengarahan di awal nggak masalah. Lantas mujadah 717 sebaiknya dengan imam bergantian. Tata cara imam bergantian ini pun juga yang salam cukup yang pertama dan yang salam penutupan cukup yang terakhir karena ini satu rangkaian. Kalau nanti salam kok saja kayak pedot lebih baik salam alhamdulillah sholatu wassalamu lebih pedot lagi, konsentrasi para pengamal ini menjadi berkurang ya. Jadi yang pertama assalamualaikum misalnya itu diawali dengan alhamdulillahilladzi keatanan dan seterusnya atau diberi pengarahan mari segenap perhatian kita besar kepada Allah sepintas itu untuk menancapkan hati penerapan. Lantas mujadah 717 setelah Al-Fatihah penutup nanti ganti imamnya ini langsung Al-Fatihah berikutnya. Setelah ini penutup Fatihah penutup juga apa yang berikutnya langsung Al-Fatihah. Nanti yang terakhir saja inilah yang menyampaikan salam penutupan. Ini namanya satu imam seakan itu ya. Itu caranya untuk menjadah 3 kali khataman dengan imam bergantian. Enggak? Ini enggak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya ini ya kalau membaca dalam Al-Quran itu bama ya taqilaha akhraja dan seterusnya itu takwa itu mempunyai kedudukan yang tinggi di depan Allah. Takwa itu pengertiannya syariat hakikat atau syariat saja. Terus yang kedua, saya baca di internet di websitenya PO Pak. Kita tuh habis-habis dibilangkan wahyudiyah palsu. Ya menurut sejarahnya yang benar tuh bagaimana? Saya juga agak bingung ini. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Dalam Al-Quran ini ada beberapa ayat
yang memerintahkan dan mengkabarkan tentang takwa, baik itu ittaqullah, lalu wa may yattaqillah dan lain sebagainya, yang urusan semuanya pada ketakwaan. Kalau Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, dengan tangannya menunjukkan di sini. Di mana? Di dalam hati. Namun secara syar'i, para khotib-khotib dan juga keterangan-keterangan dalam kitab, at-taqwa itu cara yang dibuktikan secara pelaksanaan. Yang hahuna kan dalam hati. Dalam hati pun juga akan timbul di luar hati. Karena hati adalah yang menyetir dari segala perbuatan, adalah hati. Dalam syariatnya yang diwujudkan di dalam bukti lahir adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan segala perintah, menjauhi segala larangan. Itu pelaksanaan takwa secara syariat. Namun takwa secara syariat ini pun timbulnya harus dari hati. Kalau timbul dari hati, karena hati ini bisa sempurna pelaksanaan takwa, harus ada iman, harus ada keikhlasan. Berarti seperti dalam wakidiyah harus ada lillah billah. Jadi lillah billah ini pun juga akan mewujudkan suatu pembuktian takwa, bahkan lebih sempurna. Kalau toh kita intisalul awamir, melakukan perintah, menjauhi larangan, tapi tidak hauna, tidak lillah billah, ini pun juga takwa bayangan, takwa lahir saja, dalamnya belum bertakwa. Hakikatnya takwa adalah kalau dalam wakidiyah ya lillah dan billah, itulah hakikatnya takwa. Hakikatnya takwa lah ya. Namun syariatnya yutikula dihakin hako, di syariatnya waya sholat ya sholat, waya kerja ya kerja, waya majul ya majul, waya nang kantor yang kantor, waya nang pasar yang pasar. Ini hakikatnya takwa. Semua yang kita lakukan ini dengan didasari pengabdian semata-mata karena Allah. Kita bisa ke pasar, ke sawah, ke kantor dan sebagainya karena kita mendapatkan daya kekuatan karunia dari Allah. Itu disadari dalam hati. Itulah namanya takwa yang sempurna, yang dimaksud wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan dijalurnya jalan keluar. Kalau toh kita lahirnya juga melaksanakan yutikulati hakil hakoh, batinnya lillah billah li rasul bi rasul seperti dalam wahid. Iya, insyaallah begitu Pak. Jadi takwa setelah kita mengenal wahidiyah, takwa yang dikumandangkan oleh khatib-khatib itu kita akan lebih sempurna lagi daripada apa yang disampaikan oleh para khatib di mimbar. Karena kita punya lillah billah, yang lain belum punya lillah billah. Hanya saja kadang kita merasa sudah punya lillah billah, namun terjadinya kita tidak mau yang lain itu ya. Lantas yang kedua itu masalah yang di internet. Websitenya yayasan itu memang ada ya penjelasan, menurut saya juga belum baca, namun teman-teman banyak cerita seperti Bapak tadi mengatakan bahwa yang benar adalah Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadzuroh. Ini apa itu Munadzuroh? Itu bahasa Arab, cara istilah itu pendelang-pendelangannya. Ini munadzarah gitu kan. Nah, masih kau mendak saya ini munadzarah. Nah, pendelangan. Oh, ngono mun al-munadzarah Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadzuroh. Itu berarti nang kono pendelang-pendelangan itu. Itu bahasa Arab loh ya. Saya hanya cuma mengartikan dengan arti bahasa saja. Nah, mana yang benar sebenarnya? Ini perlu kita ya tahu juga. Sekarang saya gambarkan gini aja. Beliau mu'alif ya. Beliau mu'alif tahun 1963 menyusun surat wahidiyah.
tahun berikutnya 1964 membentuk PSW. Terus PSW ini jadi satu rel terus berjalan sampai beliau mu'alif meninggal dunia. Lah PSW ini sekalipun tersendat-sendat itu pun tetap berjalan di satu rel. Jurusan Jakarta Surabaya misalnya, atau Surabaya ke Jakarta satu rel. Nah, pada saat itu ada yang membangun terminal atau stasiun baru, dan stasiun baru ini buat rel sendiri. Lantas jarak 3 tahun berikutnya atau 4 tahun berikutnya ada stasiun baru lagi juga buat rel sendiri, karena rel ini masih tetap dijalani oleh PSW. Sekarang yang kira-kira yang lurus dan benar itu rel buatan baru ini atau rel yang masih lurus dari Mbah Yai? Ini bahasa apa, percontohan saja loh ya. Mana yang benar kita bisa membaca sendiri. Ya itu jelasnya ya kita ya yang lurus dari Mbah Yai ini namanya saja yang nggak robah, ajarannya saja yang nggak robah. Hal yang pokok yang tidak bisa dirubah, PSW tidak berani sama sekali merubah. Suatu contoh yang tidak bisa dirubah, sholawat Wahidiyah, ajaran Wahidiyah, tata cara pengamalan Wahidiyah ini sama sekali tidak bisa dirubah, harus dijaga kemurniannya. Adapun kebijaksanaannya kereta yang berjalan ini ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak bisa kebijaksanaan zaman sekarang sama dengan kebijaksanaan pada saat PSB zamannya Mbak Yai, gak bisa. Kalau dulu sepertinya tidak daftar ke Kumham nggak apa-apa misalnya, kalau sekarang nggak daftar jadi masalah. Kalau tidak daftar di Kesbang Pol misalnya nggak, zaman dulu nggak apa-apa, namun zaman sekarang nggak daftar ya masalah. Ini kebijaksanaan seperti ini diperbolehkan dalam kebijaksanaan dalam menahkodai PSW. Hanya saja yang dipesankan oleh beliau dan itu yang harus dipegang seterusnya adalah musyawarah. Inilah yang diamanatkan oleh beliau pada PSW saat itu. Yang diutamakan adalah musyawarah dan didukung dengan istikharah. Seandainya itu ada permasalahan, bila mana perlu sekecil pun ada permasalahan, para pengurus baik dari pusat maupun sampai di daerah itu supaya mengadakan musyawarah. Di musyawarah tidak selesai, masih ada ganjalan, itu supaya didukung lagi dengan istikharah. Ini pesan yang dari beliau yang supaya tetap dipegang sampai seterusnya. Adapun kebijaksanaan teknis dan sebagainya ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Insyaallah begitu, Pak. Sama jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, seperti kita ketahui bahwa penerapan bila itu harus 100% diterapkan bila. Yang perlu mohon Pak Kiai jelaskan lagi dalam penerapan bila perbuatan maksiat. Mu'alif menjelaskan apabila dalam perbuatan maksiat tidak ilah maka dosanya akan double. Itu ditulis di buku beliau Wahidiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini saya sering mendengar para ulama berpendapat agak menyimpang sedikit bahwa semua pinjaman yang berbunga itu hukumnya riba. Sekarang ini kalau kita minjam ke bank sudah jelas berbunga, berarti riba, berarti kita berdosa. Saya mohon Pak Kiai pandangan di Wahidiyah gimana? Cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang dalam rukun iman yang ke-6 itu ada iman bil qadar khairihi wa syarrihi minallah, baik maupun buruk semuanya dari Allah. Sebagaimana ayat kullum min indillah, segalanya itu dari Allah. Sehingga
melaksanakan apapun, baik itu hal yang baik maupun hal yang tidak baik, ini harus dibilangkan. Kan semua dari Allah. Kalau tidak dibilangkan berarti kita terganggu kepada iman kita dengan qadar. Iman kita kepada khairi wa syarri minallah. Maka beliau mengatakan bahwa dosanya double. Namun secara syariat, karena dalam ajaran beliau ada yuti kulladzi haqqin haqqo. Untuk menyalahkan Wahidiyah itu susah, mana lengkap gitu. Kalau menurut syariat ada yuti kulladzi haqqin haqqonya. Kalau kita melakukan hal yang tidak benar, tidak bilah, itu dosanya double. Namun kalau kita melakukan hal yang tidak benar, namun saat itu bilah dan kita kerasan di situ, kita berarti menghina Allah. Lo ngerti ki salah, ngerti dibane kalau Gusti Allah salah. Kok enak meneng kena randang nyingkre. Itu berarti ngenyek Gusti Allah. Iya tak? Menghina enggak? Ini satu contoh begini. Ini ada, saya punya kebun. Di situ ada orang yang bawa kambing, cangon, makani di tempat itu. Ojo mangani tanduranku. Ya Pak, maaf, tidak makani. Namun terus dia enggak ngale-ngale. Gimana itu kira-kira? Kan penghinaan dengan ucapan saya. Ya kalau bila mana perlu, saya gandring toh. Bocah dia ngomong gerak-gerak, biandong ya gitu. Ya mungkin kita bilah, dosanya satu karena kita melakukan maksiat. Bilah gak dosa di dalam bilah. Namun gak ada ngaleh, jadi keprok ada salah, biandong ya gitu. Ya, itu untuk penerapan bilah itu. Jadi lengkaplah Wahidiyah. Kalau toh itu acara Wahidiyah cuma lillah bilah atau bilah saja, kita pun mati kutu kalau sudah ada permasalahan seperti itu. Namun Wahidiyah lengkap oleh beliau diajari yuti kulladzi haqqin haqqo, maka kita wajib keluar dari perbuatan yang tidak benar. Kok masih tetap ngenak ya ngelenggem nih gue lho, aku wis bilah kok ya waduh. Ya itu nanti dikeprok karo Gusti Allah padahal dikebuke wong angon kan lewat duse ora ndang di leh gitu akhirnya. Ini untuk masalah riba ini bukan Wahidiyah. Di BSW ini tidak merupakan lembaga tahkim. Dalam arti bukan lembaga menentukan dan memutuskan suatu hukum-hukum fikih. Wahidiyah tidak menggunakan itu ya BSW ya. Jadi misalnya di Wahidiyah ini ada orang yang sholat pakai doa kunut, kalau tidak pakai doa kunut, BSW itu tidak mengurusi hukum buat itu. Yang diurusi adalah pilih mujadah gitu aja ya. Jadi dia ngurusi. Kalau kita PSB ngurusi wong sing gak kunut, nyalahnya gak kunut berarti tidak pandang apa? Tidak luas tanpa pandang bulu. Berarti pakai bulu berdoa kunut dan bulu tidak berdoa kunut. Satu contoh. Tidak ngurusin terawih palikur 23 ataupun 11 itu bukan urusannya PSB. Begitu juga masalah hukum-hukum di dalam agama. Itu PSB pun juga tidak memutuskan suatu hukum tersendiri ya, tidak memutuskan sendiri. Misalnya hari raya Wahidiyah memiliki keputusannya PSB ya ikutilah pemerintah. Tidak ada tim ruqyah dari PSB. Nah, ikutilah aja pemerintah. Jadi pemerintah salah usahanya seperti itu kan sudah istihad itu ya. Ini suatu saya bahasakan tentang hukum-hukum, maka Wahidiyah PSW tidak mengeluarkan fatwa-fatwa yang tentang hubungan muamalat atau fikih-fikih yang hubungan dengan sosial masyarakat. Namun masalah itu masih kembalinya istilah jawab menjawab adalah bukan atas nama pandangan PSW, namun mungkin pandangan perorangan gitu ya. Ini supaya kita membedakan ya. Kalau kita sidang musyawarah antara pengurus, kecuali kalau itu yang berkaitan hal itu dilakukan oleh PSW. Nah ini nanti yang mencari hukum juga orang PSW.
Seperti yang ditanyakan seperti tadi masalah pinjam meminjam misalnya, yang PSW atas nama PSW meminjam kepada seseorang dengan bunga misalnya. Nah ini PSW lah, pengurus PSW berhak untuk mencarikan jalan hukumnya. Namun hanya untuk ini, tidak bukan fatwa PSW tentang hukumnya bank, bukan ada itu. Cuma fatwa PSW DPW Jawa Kepri tentang PSW pinjam uang kepada si A atau bank gitu. Nah untuk masalah ini memang secara global hukum riba masdada wazat, riba itu ada pembungaan. Namun bahasa pembungaan ini dari ulama ada yang mempunyai hukum yang tegas karena fikih itu luas ya. Fikih itu, hukum fikih di kalangan umat Islam ini ada 3 hukum, ada berat, sedang, dan ringan. Kalau toh mampu lakukan yang paling berat, kalau toh tidak mampu paling ambil yang sedang, kalau terpaksa sedang nggak mampu ambillah hukum yang ringan. Jadi sangat luas. Nah, untuk masalah bunga ini bisa menjadi haram karena akarnya haram, jadi menjadi halal kalau toh itu caranya dan akarnya halal. Kalau toh itu bersifat mudharabah bagi hasil dari bunga yang diterima atau tambahan ini bahasanya kirot, bagi hasil itu boleh, ya boleh menitipkan harta dan di situ dikembangkan, lantas sebagian hasil ini diterimakan kepada yang berhak, itu diperbolehkan.